Bisa jatuh kita berdua. Siapa yang mau? Kan cuma segini doang. Nah kalau dia ke sana, satu yang jatuh. Berliatan, kalau gue yang ke sana, gue senggol dia. Ini kambing ngomong di otak. Gue jatuhin dia jatuh, gue hidup. Tapi iya kalau gue senggol dia jatuh. Makin disenggol lagi, kita yang jatuh. Jadi ada sebuah situasi yang memang antara ada dan tiada. Serba salah dia. Dan mereka berdua sama-sama sulit memutuskan siapa yang harus tunduk. Tapi karena oleh kuasa Roh Kudus, saudara, kambing A langsung duduk. Lalu dia bilang sama kambing B, silakan naik di kepalaku. Jadi dia jadi jembatan untuk kambing B. Saudara tahu ketika dia jadi jembatan itu, dia duduk gini terus kambing B melewati dia, saudara. Sudah jalan ke sana sampai tidak noleh lagi sama kambing A ini. Kambing A menunggu sampai dia lewat. Tapi ketika dia belum sampai di ujung jurang, kambing B jalan pelan-pelan, kambing A jalan pelan-pelan. Sampai dia udah tiba pertama, saudara. Padahal tadi dia duduk. Ternyata kambing A dengan sombong, tuh kan, gue juga nih. Ya iyalah dia yang harus tunduk, orang gue yang. Dan sampai di ujung, saudara, dia tidak sadar bahwa di ujung pohon yang tadi jatuh di antara jurang itu ada yang kering. Ketika kambing A udah nyampe dengan selamat, dia muter balik, kambing A jatuh, saudara. Coba tadi kalau kambing A-nya tadi, B-nya tadi yang tunduk duluan, pasti terselamatkan. Nah, ini yang saya bilang bahwa ternyata terkadang situasi kita dalam situasi apapun, kita harus memposisikan diri sebagai orang-orang yang bijak dan tetap rendah hati. Mau di mana saja bertemu dengan siapa saja, kita harus tetap rendah hati. Karena orang-orang yang rendah hati, ada banyak janji Tuhan di sana. Jangan saudara berpikir tentang janji berkat-berkat uang, kaya, materi, jangan dulu. Tapi saudara hidup aja udah luar biasa. Kita buka Matius 11 ayat 29 sebagai akhir dari firman Tuhan. Ayat 29. Sebentar. Firman Tuhan ini kepada Tuhan Yesus bicara begini. Pikulah kuki aku pasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketenangan dalam bahasa Ibrani adalah segar, saudara. Jadi ketika saudara dan saya belajar daripada Tuhan Yesus, maka jiwa saudara dan saya akan tenang. Efek dari orang yang rendah hati adalah jiwanya tenang, jiwanya aman, jiwanya segar, kelihatan cabi-cabi. Beberapa hari yang lalu suami saya ambil puasa Daniel, makan sayur doang, dan dia bilang setiap naik motor, "Ma, pipi saya sudah kemerah-merahan belum?" Dia berpikir bahwa dia mau puasa Daniel, kemudian pipinya kemerah-merahan, saudara. Saya bilang bukan merah lagi, kalau mau dibilang sih pink. Karena berharap puasa Daniel terus buat pipinya kemerah-merahan, izin ya. Jadi saudara, jangan tertawa saudara, saya serius ini. Jadi dia menganggap bahwa dengan dia, karena dia baca firman Tuhan bahwa ketika Daniel puasa seperti itu, terus pipinya kemerah-merahan gitu. Nah dia langsung nanya sama saya, "Nah, pipiku sudah kemerah-merahan belum?" Maksudnya kan puasa Daniel, makan sayur doang. Tapi saudara, yang luar biasa adalah karena orang Ambon sudah biasa makan nasi, ketika makan sayur saja dia lemas. Poin yang pertama adalah pipinya kemerah-merahan, tapi ada kasus yang kedua, "Ma, kok lemes banget sih?" Karena tidak boleh makan daging, ikan dan nggak boleh, cuma makan sayur doang. Jadi sayur selada, wortel, terus jagung sama tomat saya campur dengan mayones, itu doang tuh. Nah itu bekal dia tuh mau pergi kerja. Nah setelah pulang kerja, mukanya lain banget, bukan kemerah-merahan pipinya, layu banget, ya ampun.
Sampai buka pintu shalom, mas sayur doang. Hari ketiga sebelum masuk hari ketiga saudara saya uji lah, saya buat cobaan lah buat ini. Pak ada ayam tuh. Pak nggak apa-apa makan nasi nggak apa-apa pak. Enggak, itu di Daniel bilang cuma sayur saja mah. Jadi tetap aja dia fokus sampai 3 hari itu lulus. Dan pertanyaannya itu tadi, apakah pipinya sudah kemana-mana? Tapi saudara betul hari keempat setelah sudah lewati Daniel itu hari keempat nasi habis gara-gara jadi kayak balas dendam gitu. Ya gue nggak makan gitu. Tapi saya belajar begini saudara dari cara berpuasa dia itu dia lagi melaksanakan kerendahan hati. Sekalipun itu kan namanya keinginan dia disalibkan. Jadi dia sementara nego dengan Tuhan. Kau merendah hati Tuhan silakan. Hari pertama. Kau besok merendah hati lagi Tuhan silakan. Mas Tuhan. Besok lagi kau merendah hati Tuhan. Mas. Tapi ternyata dia lulus. Amen. 3 hari makan sayur, 4 hari nasi. Dan nasi itu saudara, itu dia balas 3 hari juga itu. Tapi saya mau ngomong ini, saya belum izin sama dia. Nanti pulang, kok kenapa sih mau harus contohnya papa melulu gitu. Emang asik kalau contoh kita aja sih sebenarnya asik sih ya. Nah puji Tuhan saudara, ketika 3 hari itu nasi yang dikonsumsi banyak, karena 3 hari itu memang layu mukanya, 4 hari kemudian sekarang udah gak layu karena nasi udah masuk, ikan juga udah masuk gitu. Dan puji Tuhan. Nah yang tadinya pucat karena makan sayur terus udah kemana-mana, sekarang udah kemerah-merahan. Udah kemerah-merahan mengkilat pula. Luar biasa, kita beri kemuliaan dulu untuk Tuhan. Mari kita akan berdoa. Saudara kalau mau puasa Daniel silakan untuk persiapan kita berangkat. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Diciptakan kau suri gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Yang terpulang yang terpulang takkan dipatahkannya. Takkan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah muda akan dipadamkan. Jangan jadikan untuk kemuliaan-Nya. Saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan, mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Dan kita mengambil sikap rendah hati di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang lebih dari segalanya. Hanya Tuhan yang terbaik untuk saudara dan saya. Berdoa apa saja yang saudara mau doakan, saya kasih kesempatan untuk saudara berdoa. Apa yang saudara mau lepaskan, pengampunan buat siapa, saudara silakan melepaskan pengampunan bagi siapapun. Dan apa yang mau saudara minta ampun untuk siapapun, silakan saudara lakukan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus.
bangkit berdiri.
saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah dengan iman dan ucapan syukur. Haleluya. Saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minumlah dengan ucapan syukur. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami semua di tempat ini. Terima kasih karena kami sudah makan perjamuan semeja dengan Tuhan. Sebagai tanda kami memperingati, kami menyetujui, kami mengimani bahwa Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret itu sudah mati di kayu salib buat dosa-dosa kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, kebaikan rahmat bagi kami Tuhan. Penebusan yang Kau berikan bagi kami bukan penebusan yang main-main, tapi sangat luar biasa Tuhan, sehingga kami berdamai dengan Allah. Makasih banyak Tuhan untuk perjamuan hari ini. Biarlah kami pulang Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang manis, pribadi-pribadi yang rendah hati, pribadi yang meresponi apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, pribadi yang merindukan hadirat Tuhan, yang haus terus akan hadirat Tuhan, yang terus rindu untuk melakukan firman Tuhan. Ketika kami mau jatuh, Tuhan ingatkan kami bahwa kami sudah ditebus dengan darah yang mahal. Roh Kudus, sadarkan kami untuk terus mencintai-Mu, mengasihi-Mu, mampukan kami dalam kelemahan daging kami Tuhan. Kami tahu kami punya Tuhan yang pengasih, penyayang, bijaksana. Tuhan beri kami semua mampu untuk menyenangkan hati, menyenangkan Engkau aja. Tiap detik kami selalu ingat bahwa kami tidak harus menyalibkan Engkau lagi, tapi daging kami harus kami salibkan. Kami harus bisa berkomitmen di hadapan Tuhan. Kami mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kami mau melepaskan semua kesenangan kami, zona nyaman kami. Kami mau lepaskan
Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan sebelum kami pulang berpisah satu dengan yang lain, menerangkan firman Tuhan yang sederhana itu di hidup kami, sehingga kami berdua di luar sana, kami menjadi pribadi yang luar biasa di luar sana, mengimpartasi spirit yang positif bagi orang-orang yang dekat dengan kami. Kami tidak menjadi sandungan Tuhan, tapi menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara dalam tangan Tuhan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Proses keputusan MK nanti tanggal 16 atau tanggal 20, Tuhan menyertai Ketua MK dan semua majelis. Tuhan berhikmat bagi mereka memutuskan yang terbaik Tuhan. Demikian pun Pak Jokowi sebagai presiden saat ini sampai bulan Oktober nanti, Tuhan juga memberi kekuatan perlindungan bagi dia, kuasa alam yang lainnya terus bersama dengan keluarga. Kota ini kami percaya ada dalam penglihatan Tuhan. Firman berkata, berdoa untuk kota di mana engkau berada, berdoa untuk kesejahteraan kota ini, dan kami mendoakan kota ini Tuhan bersama dengan masyarakat yang ada di kota Bekasi maupun DKI. Tuhan memberkati, biarlah ada pertobatan dalam kota ini Tuhan. Terima kasih keluarga kami yang belum selamat Tuhan, jangkau mereka lewat hidup kami. Orang-orang yang belum tersentuh oleh kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus pakai kami untuk membuat mereka menang. Terima kasih Tuhan. Kami yang mungkin kehilangan kasih mula-mula kami, Tuhan, kami percaya Tuhan mengembalikan itu hari ini bagi kami. Bapak, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus terus bekerja di tempat ini bagi jemaat Unlimited Movement. Kami semua adalah orang yang biasa-biasa saja. Tuhan bawa kami untuk menyatu dalam kasih persaudaraan di tempat ini. Hanya dengan satu tujuan, nama Tuhan dipermuliakan. Tapi kami imani dan kami yakini Tuhan terus tiap minggu ada di tempat ini bagi kami. Bahkan tiap hari ketika kami di rumah, Tuhan ada dalam hidup kami. Kami di tempat kerja, Tuhan ada dengan kami. Kami saling mengimpartasi kuasa, pujian, penyembahan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kami saling mencintai, mengasihi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk GAB secara nasional, Tuhan pun berkati. Ketua Sinode Baca Kristen Timur, Tuhan berkati. Bersama dengan majelis daerah, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Rencana tanggal bulan Juni nanti, tanggal 2 atau tanggal 9, Unlimited Movement akan mengadakan ulang tahun di tanggal 4 Juni nanti. Yang akan nanti disesuaikan dengan hari Minggu. Kami bawa dalam Tuhan persiapan kami di bulan depan nanti. Kami mau Tuhan hadir. Kami percaya Tuhan tidak mempermalukan kami. 1 tahun kami lewati sampai di detik ini. Karena Tuhan memerintah di dalamnya. Dan Engkau menyediakan semua hal bagi kami. Kami percaya ini adalah terobosan dari Tuhan. Kami percaya Tuhan yang membawa kami sampai di sini. Tuhan yang menuntun kami dari bulan sampai ke bulan berikutnya, 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 dan sampai 1 tahun nanti. Terima kasih Tuhan.
Jaga kami Tuhan, jaga kami. Mungkin ada banyak orang yang meremehkan kami, tapi kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan kami adalah Tuhan yang baik. Tuhan kami adalah Tuhan yang hebat. Tuhan kami adalah Tuhan yang perkasa. Tuhan yang memberi kemenangan di tangan kanan kami. Terima kasih untuk semua yang terlibat dalam pelayanan tempat ini. Tuhan berkati. Urapan Tuhan terus tercurah. Bahkan luar biasa impartasi roh terus bekerja. Rencana kami kekuatan pun kami bawa di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan semua akan berjalan dalam kemuliaan. Yes. Haleluya. Kami naikkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan berikan persembahan kami, persembahan saudara di tangan kami. Hanya oleh kemurahan Tuhan saja kami bisa menjalani hari-hari kami dengan berkat, berkat, dan berkat. Tuhan, Engkau tahu jemaat-Mu banyak dalam pergumulan. Engkau tahu jemaat-Mu yang bekerja diberkati. Engkau tahu yang tidak bekerja pun kami imani Kau tetap diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini kami angkat persembahan kami itu persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur dan persembahan lainnya. Kami angkat tangan kami bawa untuk Tuhan. Ini penyembahan kami ya Allah. Kiranya Tuhan yang adalah sumber berkat memberkati kami semua. Kami memberi bukan dengan kelebihan Tuhan, tapi dengan kekurangan kami. Tapi kami percaya Tuhan, pemberian ini akan mensupport pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret. Kami juga berdoa untuk dipuji sebagai bendahara. Tuhan memberkati. Kami percaya pekerjaannya diberkati, masa depannya diberkati. Bahkan kami berdoa untuk Reni, Tuhan Engkau akan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Masa depannya siapa Tuhan. Rencana-rencana Tuhan akan berhasil beruntung di setiap jalan di masa mudanya. Pasangan hidup yang takut Tuhan berikan kepada dia. Berdoa untuk Happy yang hari ini bersama-sama dengan kami. Oleh kemurahan Tuhan saja Allah bekerja dalam hidupnya. Tuhan Allah yang berkuasa atas hidupnya. Tuhan yang adalah adil, pengasih, pemurah, panjang sabar, menyertai kehidupannya. Tuhan yang berbuat perkara-perkara besar dalam hidupnya. Maka Tuhan akan mengembalikan dalam kemuliaan Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus keluarga kecil ini dengan darah doa. Kami tidak akan berikan celah bagi iblis untuk mengambil damai sejahtera dalam rumah tangga ini. Kami lumpuhkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sementara bekerja. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Nana sebagai sekretaris. Amin. Rumah tangga ini Tuhan berkati. Ada banyak sekali pergumulan mereka, tapi kami percaya makin hari Tuhan makin buat indah. Dan makin hari Tuhan akan menjawab setiap kerinduan mereka. Kami imani Tuhan juga sementara bekerja. Terima kasih Tuhan, pakai mereka luar biasa. Pakai skill mereka, pita suara mereka diberkati untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami akan pulang mari terima berkat dari Tuhan Yesus.
Tuhan menyertai-Mu dan menyertai-ku hari ini sampai selamanya. Diberkati suamimu, istrimu, anak-anakmu, anak cucumu. Diberkati pekerjaanmu hari ini sampai selamanya.